Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya di Expod External Podcast. Kali ini kami akan membahas mengenai isu dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai pembelajaran luring dan daring. Sebelumnya perkenalkan, saya Isni Putri Anggraini Nur Zahra dari Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Purwakarta. Saya di sini didampingi dengan dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Fitri Nuraini MPD selaku dosen kemahasiswaan PGSD UPI Purwakarta. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, halo semuanya. Iya. Yang sebelah kanan saya ada Kang Noval Pratama dari Wakil Ketua BEM UPI Purwakarta. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ya, baik. Semuanya kita di sini akan membahas mengenai sudah siapkah semester depan UPI kuliah offline? Langsung aja ya Ibu, Kang. Kita kan tahun kemarin itu Indonesia terkena wabah COVID-19, berdampak juga pada bidang pendidikan. Kita terpaksa harus belajar offline. Bagaimana pandangan Ibu dan Akang terkait pembelajaran online yang selama ini kurang lebih 2 semester sudah berjalan? Dari Ibu dulu ya pertama. Oke, terima kasih Isni atas pertanyaannya. Oke, untuk tanggapan mengenai perkuliahan online, betul ya, kita sudah mau lebih dari 2 semester ya melaksanakan perkuliahan online ini. Mulai dari tahun lalu sekitar bulan Maret ya kalau tidak salah, secara tiba-tiba kita harus beralih dari yang asalnya kuliah biasa offline di kelas bertemu secara langsung. Tiba-tiba karena adanya pandemi ini kita dipaksa langsung beralih metode perkuliahannya menjadi online gitu ya. Nah tentunya keadaan yang demikian juga membuat bukan hanya mahasiswanya jadi harus langsung beradaptasi gitu ya, tapi dosen pun begitu. Nah bagi Ibu sendiri perkuliahan online selama ini itu cukup menantang ya, dari segi mental dari segi fisik juga iya, karena mungkin teman-teman juga merasakan sendiri kalau kuliah online itu sebetulnya lebih nggak jelas gitu ya waktunya. Jadi kayak boundariesnya itu kadang jadi limitless gitu. Kita tuh bekerja atau belajarnya itu jadi tak kenal waktu, tak pandang waktu. Mungkin ada juga yang kuliahnya itu jadi berbeda jadwalnya dengan kuliah offline gitu ya, yang biasanya dibatasi pagi sampai sore maksimal. Namun mungkin sekarang ada yang kuliahnya sampai malam mungkin, atau mengerjakan tugas, dan juga apalagi yang aktif di hima atau himpunan itu bisa lebih lagi. Nah dosen pun demikian ya. Jadi selama perkuliahan online ini ya jadi banyak agenda yang terjadi di satu waktu yang sama. Jadi kita harus pintar-pintar membagi fokus, pintar-pintar melakukan berbagai hal, multitasking gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan sih kalau Ibu melihatnya perkuliahan online ini sebagai suatu tantangan gitu ya, challenge. Memang tidak mudah, tapi justru memaksa kita, khususnya Ibu sebagai dosen, untuk menjadi lebih kreatif, khususnya dalam menyiapkan perkuliahan gitu ya. Yang biasanya tinggal menyiapkan PPT, tinggal menyiapkan whiteboard dan board markernya, terus ya udah nanti gimana nanti aja di kelas gitu ya, menjelaskannya ya mengalir aja. Nah tapi ternyata sekarang ya harus lebih kreatif lagi, gimana nih caranya supaya kuliahnya tuh nggak boring, terus memastikan anak-anak tuh belajar gitu ya, nggak cuma menonton saja tanpa memahami makna dari materi perkuliahannya. Jadi itu ya singkatnya menurut Ibu sih challenging ya tanggapannya. Ini kan dari pandangan Ibu sebagai pengajar. Nah, bagaimana sekarang pandangan Akang gitu ya dari
selaku mahasiswa ini Kang, bagaimana? Kalau dari ini pandangan pribadi ya gitu, mungkin tidak semua mahasiswa merasakan hal yang sama gitu. Tapi secara keseluruhan mungkin benar tadi yang sudah disampaikan Mbak Fitri gitu. Ketika pembelajaran daring ini mulai berlangsung gitu, sebenarnya pertama jelas menjadi tantangan, apalagi katakan pas pertama kali kita mulai perubahan gitu, terutama terkhusus gitu ya di UPI Purwakarta ini, kita tuh selalu memiliki event mata kuliah setiap tahun gitu. Ketika event mata kuliah itu harus tercancel, terus juga harus mulai dirubah mulai dari perencanaan sampai segala halnya gitu, itu menjadi sebuah tantangan gitu, dan juga itu menjadi sebuah hal baru juga bagi kita gitu. Apalagi mungkin kan kita mulai itu semester 4 tahun lalu, ya semester 4 tahun lalu kan ya. Di pertengahan semester 4 kita mulai berubah ke daring gitu. Lalu semuanya juga masih penyesuaian kan waktu itu, terus pindah ke semester 5 di mana sudah mulai beradaptasi dengan keadaan gitu, oh iya ternyata pembelajaran daring pun sedikit demi sedikit bisa dinikmati walaupun sangat sulit gitu. Ya dinikmatinya kenapa ya, seenggaknya ketika memang pembelajaran daring itu berlangsung, kita di rumah seenggaknya menikmati di rumahnya gitu. Kalau memang pembelajarannya tidak bisa dinikmati gitu kan. Terus mulai ke sini semua semakin terbiasa gitu. Terbiasa dalam artian bukan berarti karena ingin gitu, tapi karena keadaan. Tapi kalau dibilang secara keseluruhan ya menantang, karena ya balik lagi kita banyak sekali pertama belajar hal baru, mencoba hal baru. Trial and error-nya tuh nggak cuman sekedar ya, kalau tadi Bu Menteri bilang ketika pembelajaran luring itu yang penting kita persiapan secara mental lah dulu kalau masuk kelas. Kalau untuk daring itu bukan hanya mental, tapi materinya pun harus disiapkan gitu. Materi bukan hanya materi pembelajarannya, tapi seperti alatnya dan sebagainya gitu, supaya mendukung pembelajaran itu. Iya. Kalau dari Akang dulu ya, menurut Akang pembelajaran online ini cukup efektif atau enggak, Kang? Menurut Akang? Kalau dikatakan untuk efektif, bahkan belum ya, Bu. Kalau Ibu dari dosen bagaimana, Bu? Iya. Kira-kiranya? Silahkan Novel dulu. Soalnya kalau yang dirasa gitu dari sudut kalau dari keseluruhan mungkin efektifnya masih di angka paling besar 50%. Tapi balik lagi gitu, kalau itu dibandingkan dengan keadaan sebelumnya di mana kita bertemu secara langsung gitu. Tapi kalau dikatakan apakah efektif pembelajaran luring ini dibandingkan dengan keadaan yang sekarang, karena yang seperti ini, bisa dibilang masuk ya, karena keadaan juga membuat kita harus terus berimprovisasi, terus juga harus terus belajar gitu mengenai keadaan daring ini sendiri gitu. Jadi ya kita ketika membandingkan bahwa apakah efektif gitu, ya persiapkan dulu pembandingnya apa gitu. Ketika pembandingnya dengan kegiatan luring yang memang sudah menjadi kebiasaan kita sejak lahir gitu ya, ya jelas akan jauh gitu perbandingannya, karena terasanya sudah berbeda. Tapi ketika dibandingkan dengan keadaan yang katakanlah harus apple to apple gitu, setara gitu, bisa dikatakan cukup efektif dan masuk gitu. Ini Bu, ada pertanyaan lagi. Kan jika dibilang untuk efektif atau tidak daring dan luring gitu ya, untuk rencana UPI ke depannya gimana Bu? Kebijakan buat di semester depan, akankah di UPI ini akan tetap kuliah online atau kita akan kembali lagi ke kuliah offline? Gimana Bu? Untuk semester depan? Iya, untuk semester depan. Oke, nah ini sebetulnya pertanyaannya dari mahasiswa mungkin ya? Iya. Sama juga gitu pertanyaannya dari Ibu sebagai dosen atau tenaga pengajar gitu ya. Ibu juga sama penasarannya gitu ya, untuk semester depan itu kebijakannya akan seperti apa. Namun sejauh ini Ibu selaku dosen gitu ya belum mendengar terkait kebijakan perkuliahan untuk semester depan. Sudah disampaikan juga mungkin ya Val, ketika ada silaturahmi ya antara lembaga dengan Ormawa, ada Novel di situ, juga perwakilan Ormawa lainnya, Hima PGSD juga ada. Pak Direktur menyatakan bahwa ya kita masih menunggu dari UPI pusatnya seperti apa gitu ya kebijakan untuk semester depan. Namun apabila semester depan sudah offline gitu ya, dari pihak UPI Kampus Purwakarta sendiri, Pak Direktur menyatakan sudah siap kalau untuk sarana prasarannya, karena kita sudah punya gedung baru,
Artinya kan jumlah kelas itu sudah lebih banyak ya daripada sebelumnya, dan mungkin nanti akan ada penyesuaian juga mungkin dari segi jadwal karena kita satu kelasnya banyak ya. Iya. Noval berapa kelas? Sekelas itu 40 rata-rata. Nah, kalau Isni Sama 40, Bu. itu kan cukup banyak ya Iya. untuk langsung bertemu di satu jadwal yang sama. Nah, entahlah nanti kebijakannya seperti apa, mungkin bisa jadi blended gitu ya, separuh-separuh yang masuknya bergantian supaya mengurangi jumlah kerumunan di kelas dan di luar kelas. Kita tunggu bersama saja ya nanti kebijakannya seperti apa. Yang pasti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak universitas pasti sudah mempertimbangkan banyak hal ya, mempertimbangkan positif dan negatifnya seperti apa. Kalau dari dosen sendiri misalkan ya kan sudah hampir semuanya divaksin, tapi di kampus UPI Purwakarta sendiri belum semua ternyata ya, karena ketika mau vaksin itu kan di screening dulu gitu ya, apakah tubuhnya oke gitu untuk menerima virus yang dilemahkan ini atau tidak. Nah ternyata ada beberapa rekan ibu yang tidak bisa menerima vaksin itu, jadi masih ada beberapa yang belum. Nah belum lagi dari mahasiswanya nanti kan bagaimana gitu ya. Jadi ya mari kita tunggu saja bersama seperti apa kebijakannya. Sambil nunggu kita harus perkuat imun gitu ya. Terus untuk sekarang mungkin mahasiswa bisa fokus dulu menyelesaikan UAS gitu ya. Jadi nanti kita tunggu aja untuk kebijakannya seperti apa. Berarti Bu, sampai saat ini belum ada info lebih lanjut dari UPI Pusat mengenai pembelajaran offline. Kira-kira Ibu tahu belum ya, kapan info itu akan ada gitu, di bulan apa biasanya dari UPI Pusat menginfokan mengenai pembelajaran? Oke, pasti sebelum semester dimulai ya. Cuma ya saya juga nggak bisa bilang kapan-kapannya ya. Tidak bisa memastikan gitu ya kapan keputusannya atau kebijakannya akan muncul, karena ya itu gimana pemangku kebijakannya mungkin ya. Nanti pasti Ibu yakin setelah kebijakannya keluar langsung diinfokan gitu ya kepada dosen-dosen dan juga kepada mahasiswanya. Nah Bu, kan baru-baru kemarin itu ada universitas lain yang sudah mengeluarkan kebijakan mengenai blended gitu ya, yang 25% pembelajaran offline dan 75%-nya pembelajaran online. Bagaimana pendapat Ibu dan Akang mengenai perkuliahan secara blended tersebut? Dari Ibu dulu. Boleh. Oke, jadi memang gara-gara pandemi ini ya, kita tuh jadi mencoba dunia baru gitu ya, hal baru, belajar secara online yang mungkin kita juga merasakan ada bagusnya gitu ya, ada enaknya juga, lebih fleksibel, kemudian ya banyak hal ya yang mungkin mahasiswa rasakan juga ya ketika mengikuti perkuliahan online, ada bagusnya gitu. Dan kemudian gara-gara pandemi ini kita juga jadi aware atau jadi sadar gitu ya bahwa IT literasi itu penting banget gitu ya. Penting sekali. Ketika tiba-tiba jeder kita nggak bisa ketemu secara langsung offline, wah gimana nih gitu ya, kita harus selalu berinteraksi secara digital satu sama lain gitu. Nah mungkin menurut Ibu sih ya, konsep pembelajaran blended itu merupakan opsi yang bagus gitu ya. Selain memang itu salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus, itu juga bisa membiasakan kita untuk lebih banyak interaksi dengan teknologi gitu ya, dengan perkembangan teknologi. Dan Ibu rasa pembelajaran blended itu kalau di luar udah bukan hal yang aneh, bahkan sebelum pandemi. Jadi jika nanti kita melakukan pembelajaran secara blended, ya why not gitu ya. Itu mungkin akan menjadi sesuatu hal yang seru juga untuk dicoba gitu ya. Kalau menurut Akang sendiri gimana, Kang? Kalau mengenai pembelajaran blended itu sendiri ya, benar tadi kata Bu Fikri bahwa balik lagi itu sebuah tantangan baru lagi gitu, yang harus ya mau nggak mau harus dicoba. Atau ketika pandemi ini mulai meluas gitu ya,
di sana kita juga beradaptasi kan dari posisi ketika kebiasaan kita sebelumnya seperti apa, berubah menjadi bagaimana, lalu sekarang harus ada perubahan lagi. Karena balik lagi, ya bahkan pandemi itu tidak akan menjadi selamanya gitu. Itu ada waktunya dan ada jangkanya itu. Apakah kita akan terus seperti ini? Tentu tidak gitu. Pasti ada perubahannya. Dan pembelajaran blended itu salah satu cara beradaptasi gitu sebenarnya. Balik lagi karena lingkungan dan keadaan yang memaksa kita untuk berpikir lebih lagi dalam artian bagaimana kita mengefektivitaskan ya keadaan yang sekarang gitu dengan kitanya sendiri gitu. Ketika memang sudah ada jalurnya dan sudah bisa dipersiapkan, berarti itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Pertama itu. Yang kedua, ketika pembelajaran blended itu berlangsung gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa untuk kita sendiri itu menambah pertama wawasan sudah jelas gitu ya, pengalaman sudah jelas gitu ya, tapi di sisi lain adalah menambah tantangan ke diri kita sendiri. Toh pada dasarnya pembelajaran blended atau jangankan pembelajaran blendednya, pembelajaran daringnya sendiri sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sebelum pandemi ini berlangsung gitu. Bahkan di negara-negara maju sana ini sudah katakan salah satu kebiasaan yang mulai dibiasakan gitu, pembelajaran jarak jauh itu gitu. Nah, tinggal bagaimana kita untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Toh keadaan seperti ini tuh pasti selalu ada jalan keluar yang efektif dan efisien menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri itu. Di sisi lain keadaan lingkungan yang sekarang itu kurang mendukung untuk melaksanakan tatap muka secara langsung gitu. Di situ juga opsi lain bakal berdatangan gitu, termasuk blended itu. Bahkan mungkin ya akan menjadi lebih seru gitu ketika melihat bagaimana teman kita yang ada di secara virtual ada gitu, ataupun yang secara fisik memang ada di dekat kita gitu, yang memungkinkan gitu. Itu akan menjadi mungkin jadi hal yang baru dan juga hal yang bakal lebih seru gitu, dan bisa dilihat ke depannya bahwa tentang kesiapan itu sendiri dan juga bagaimana apakah bisa didukung selama regulasinya ada gitu, selama peraturannya disiapkan dengan baik juga dan dengan berbagai pertimbangan. Dan saya yakin gitu ketika sekelas universitas gitu memberikan suatu keputusan gitu, pasti banyak hal yang dipertimbangkan gitu. Tidak hanya sekedar oh iya ini mah bisalah dicoba-coba. Ya kalau dicoba-coba mah nggak mungkin dalam skala yang besar gitu. Dicoba pasti dalam skala yang katakan simulasi dulu baru di dalam skala yang besar. Nah makanya ya menarik gitu. Kalau menurut saya secara pribadi itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Jika itu menarik gitu ya Kang. Kan Akang sebagai wakil ketua BEM gitu ya, akankah ada lobby dari BEM ke pihak UPI mengenai opsi tersebut? Sebenarnya gini ya, kalau lobby itu kurang tepat sebenarnya kalau dari saya secara pribadi dan dari Akang secara pribadi ya. Mungkin lebih ke arah bermusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama gitu. Kalau lobby itu terkesan bahwa itu tuh bukan memaksa, tapi ke arah kayak itu mah cuma ide doang atau kemauannya doang gitu, tanpa didukung dengan kesiapan gitu. Tapi ketika kita bermusyawarah gitu, di sana kita akan memberikan data faktual ya. Ketika bermusyawarah kita berikan data faktual seperti apa keadaannya, terus kenapa ini didesak seperti ini, ataupun kenapa harus kebijakan yang keluar seperti itu. Ya balik lagi ketika sudah bermusyawarah semuanya bisa dikeluarkan gitu. Di situ kita bisa ngambil keputusan bersama gitu. Kalau untuk lobbying sepertinya kurang tepat gitu. Lebih ke arah kita musyawarah-in gitu. Dari mahasiswa ada saran seperti ini gitu. Dari lembaga kita siapnya sampai titik ini gitu. Mari kita cari titik tengahnya. Ketika saran mahasiswa misalnya ingin sejauh apa dan lembaga mempersiapkan sedalam apa gitu, mari kita cari titik tengahnya gitu. Kalau memang sudah di titik tengah kan enak, sama-sama diuntungkan. Toh dari mahasiswa juga keinginannya ada yang terpenuhi, walaupun tidak semuanya ya. Nah, balik lagi ketika keinginan itu ya hanya sebatas keinginan. Kita kalau untuk realita maka kita harus mulai menerima lagi keadaannya seperti apa gitu. Dan dari lembaga pun tidak akan terlalu terberatkan karena ya berada di titik tengah gitu. Tidak berada di titik maksimum. Kalau terlalu tensinya terlalu tinggi gitu, itu tidak akan baik gitu. Berarti dari BEM sudah siap untuk memusyawarahkan kalau itu opsi insya Allah semoga kita tunggu saja waktunya. Ya amin. Nah untuk terakhir ya, harapan Ibu dan Akang untuk pembelajaran kedepannya
keinginannya seperti apa? Apakah ingin tetap online atau tetap offline gitu? Harapan kedepannya Oke, dari Ibu dulu nih ya. dari Ibu. Oke, sejujurnya ya inginnya sih offline ya. Karena bagaimanapun rasanya kangen gitu ya melihat langsung mahasiswa-mahasiswa belajar, berinteraksi, berkelompok gitu ya. Terutama ingin bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru gitu yang angkatan 2020 masih baru 1-2 mungkin yang Ibu ketemu ya, termasuk Isni. Iya Ibu. Baru ketemu sekarang. Tadi. Jadi ya itu ya harapannya sebetulnya. Namun kembali lagi kita harus realistis ya, lihat keadaan sekarang meskipun penyebaran kasusnya kalau dilihat dari angkanya dan grafiknya sudah mulai melandai, namun tetap masih banyak kan seharinya itu masih ribuan ya angkanya. Jadi ya kembali lagi berharap yang terbaik aja ya untuk perkuliahan yang akan datang di semester depan. Kalau offline alhamdulillah, tapi jangan sampai nanti kita jadi terlena gitu ya, terlalu heboh saking udah kangennya ketemu teman-teman jadi melupakan protokol kesehatan. Padahal itu yang paling penting ya, protokol kesehatan jangan sampai lupa. Kemudian menjaga imun gitu ya, tetap juga harus dipertahankan dan harus betul-betul strict itu kalau sampai offline gitu ya, betul-betul semua harus sadar pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Tapi jikalau nanti ternyata masih harus online pembelajarannya, ya nggak apa-apa, berarti kita masih punya waktu untuk lebih mengasah kreativitas kita. Kalau Ibu dalam mengajar gitu ya, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, kalau mahasiswa ya dalam belajar gitu ya, belajar mengikuti perkuliahan, mengatur berbagai kegiatan di himpunan, di BEM dan lain-lain. Jadi sama aja sebetulnya, mau online dan offline siap gitu ya. Tapi pokoknya berharap yang terbaik aja nanti seperti apa gitu pelaksanaan perkuliahannya. Dari Akang bagaimana? Dari saya secara pribadi gitu mengenai inginnya seperti apa, jelas semuanya ingin kembali seperti semula gitu. Tidak ada yang ingin mempertahankan keadaan seperti ini gitu. Tapi ya balik lagi gitu, ketika berbicara dengan bertemu dengan realita ya, impian bertemu dengan realita, maka yang paling pertama didahulukan jelas realita gitu. Ketika harapan ya sudah dijadikan harapan saja terlebih dahulu, tapi bukan berarti kita menyerah gitu dalam artian kayak oh ya udahlah gini aja terus, enggak Pasrah enggak pasrah gitu. Karena kalau pasrah berarti kemampuan manusia dalam beradaptasinya diragukan gitu. Manusia kan salah satu kemampuan yang memang apa ya, dibilang kerennya ya itu kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan lingkungan bukan hanya seperti alam dan sebagainya, tapi lingkungan tuh keadaan sosial gitu kan. Terus juga apa ya, jadi bukan hanya berhubungan dengan alam gitu adaptasi yang dilakukan manusia itu, tapi lingkungan sosial juga. Jadi ketika memang nanti maunya seperti apa, sebenarnya apa ya, ketika memang keadaan seperti ini memaksa gitu kan, kayaknya nggak bisa deh gitu. Misal semester depan untuk keadaan luring gitu, ya balik lagi, bukan berarti kita bakal daring sepenuhnya juga kan. Toh juga pembelajaran blended sedang disiapkan gitu kan. Terus juga dari kitanya sendiri ketika sudah mulai merasakan hampir 1,5 tahun ini gitu kan, merasakan pembelajaran daring gitu, kita semakin mahir ketika menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran daring tersebut gitu. Dan dari kita sendiri eksplorasinya lebih jauh gitu ya, itu anggap aja sebagai sisi positifnya. Toh ketika apa ya, ya salah satu kewajiban manusia adalah bukan hanya untuk berpikir sisi negatifnya saja ya. Ketika ada kejadian apapun itu kejadiannya, bahkan sejelek apapun itu terlihatnya, dianggap itu bencana yang sangat besar, pasti selalu ada hikmah dari sisi positifnya. Cari aja itunya gitu. Ketika memang sudah ketemu sisi positifnya, tinggal dinikmati gitu. Nanti juga apa ya, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Karena ya balik lagi, kemampuan manusia juga salah satu yang terhebatnya adalah adaptasi gitu. Iya. Semuanya dari Ibu sebagai pengajar dan Akang sebagai mahasiswa juga sangat menginginkan untuk perkuliahan dilaksanakan offline ya. Kalau keinginan mah jelas. Iya, seperti itu semuanya. Namun apa daya gitu ya, keadaan sekarang masih tidak memungkinkan dan virus juga masih sangat
merajalela terkhusus di Indonesia gitu. Kita semua hanya berharap dan berdoa gitu untuk kedepannya semoga pembelajaran dapat dilaksanakan secara offline, namun tidak untuk memutus harapan mengenai pembelajaran online juga kita dapat melaksanakannya dengan secara maksimal, secara efektif gitu. Mungkin ini saja Ibu dari kami, mohon maaf sekali atas kekurangannya. Terima kasih Ibu dan Akang telah menyempatkan serta terima kasih atas waktunya. Ditutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.